Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika pasar Wanasari kembali diguncang ketakutan. Asap mengepul dari lapak kayu milik Mbah Salim, pedagang beras tua yang setiap hari menggelar dagangan di ujung lorong sempit. Api menyala liar, melahap habis seluruh isi lapaknya. Teriakan warga bercampur isak tangis menggema, tapi tak ada yang berani mendekat, karena di tengah kobaran api itu berdiri sosok yang ditakuti seisi pasar, Kartabraja, preman pasar paling ditakuti yang memiliki ajian Braja Musti. Tangannya mengepalkan bara merah yang tidak melukai dirinya sedikit pun, justru seolah menyatu dengan kulitnya. "Ini pelajaran buat kalian semua," teriak Karta dengan suara menggelegar. Matanya merah membara seperti nyala api yang ia ciptakan sendiri. Siapapun yang berani melawan atau telat setor uang keamanan, begini nasibnya. Ia meludah ke tanah, dan tanah itu berdesis seolah mendidih terkena api neraka. Para pedagang hanya bisa gemetar di balik tumpukan barang dagangan mereka. Mereka tahu, melawan Karta sama saja mencari mati. Sudah terlalu banyak korban, lapak dibakar, dagangan dirusak, bahkan ada yang cacat seumur hidup karena nekat menolak bayar. Mbah Salim terkulai lemas di tanah. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak lagi memikirkan kerugiannya, tapi lebih kepada harapan hidupnya yang terasa sirna. "Gusti, kenapa orang sejahat ini dibiarkan bebas?" gumamnya lirih, tapi suaranya lenyap di tengah hiruk pikuk. Karta hanya menatapnya dengan senyum miring penuh kesombongan, lalu meninggalkannya begitu saja tanpa rasa bersalah. Api masih mengepul, dan bau kayu terbakar menyatu dengan aroma ketakutan yang menyelimuti pasar itu. Tak jauh dari kerumunan, seorang pemuda bersorban putih berdiri diam. Pandangannya tenang, namun matanya memancarkan kegelisahan yang dalam. Ia adalah Gus Ikdam, seorang ulama muda dari pondok pesantren di ujung desa yang datang untuk mengisi pengajian akbar malam nanti. Kehadiran Gus Ikdam sebenarnya tak diketahui banyak orang. Ia memilih berjalan kaki dari pesantren ke pasar hanya untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung. Dan yang ia saksikan pagi itu adalah kezaliman telanjang yang merobek nuraninya. Gus Ikdam menundukkan kepala sejenak, membaca istighfar dalam hati. "Ini bukan sekadar urusan dunia," bisiknya. "Ini sudah menyentuh urusan batin umat." Ia menghampiri Mbah Salim yang masih gemetar, lalu membantunya berdiri. "Pak Tua, kau tidak sendiri. Insya Allah, Allah akan turunkan pertolongan," ucapnya lembut. Mata Mbah Salim yang keriput menatap wajah Gus Ikdam dengan harapan baru, walau samar, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Beberapa pedagang mulai berbisik, heran dengan keberanian Gus Ikdam yang terang-terangan menampakkan diri setelah peristiwa pembakaran tadi. "Siapa dia, ulamakah?" tanya seorang ibu penjual sayur. "Itu Gus Ikdam, yang sering disebut-sebut di radio desa. Katanya bisa menyembuhkan orang kesurupan dan menangani santet," sahut yang lain. Harapan seperti bara kecil mulai muncul di antara kepulan asap keputusasaan yang selama ini menyelimuti pasar. Sementara itu, Kartabraja duduk di warung kopi sambil tertawa bersama anak buahnya. Tapi di sela-sela tawanya, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Ia menoleh ke arah pasar, entah kenapa, ia merasa ada mata yang mengawasinya, mata yang tak takut padanya, bahkan menantangnya. "Siapa dia tadi, yang pakai sorban putih?" gumam Karta, sambil mengepalkan tangannya yang masih menghitam karena bara. Ia tak tahu, hari itu adalah awal dari akhir kekuasaan apinya. Langit pagi di atas pasar Wanasari perlahan menjadi mendung, seolah semesta pun tahu, pertarungan besar antara api dan cahaya akan segera dimulai. Dan tak ada yang bisa menduga, bahwa ulama muda yang tampak lembut itu akan menjadi musuh paling berbahaya yang pernah dihadapi oleh Kartabraja. Hari beranjak siang, namun hawa panas masih menyelimuti pasar Wanasari, bukan karena matahari, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Para pedagang bergerak dengan hati-hati, seolah bayangan Kartabraja masih mengintai dari setiap sudut. Namun di tengah ketakutan itu, mulai beredar kabar bahwa ada seorang ulama muda yang menenangkan Mbah Salim dan menantang teror dengan tenang. Nama Gus Ikdam mulai disebut dari mulut ke mulut, bagai bisikan yang menghidupkan secercah harapan di tengah reruntuhan. Di pondok kecil di pinggir pasar, Gus Ikdam duduk bersama beberapa santri yang ikut serta dalam perjalanan dakwahnya. Ia tak banyak bicara, hanya memejamkan mata dan meresapi suasana pasar. Salah seorang santri, Raffi, memandang wajah gurunya dengan cemas. "Gus, apakah panjenengan akan benar-benar menghadapi Karta itu?"
Ilmunya katanya setan sendiri takut, bisiknya pelan. Gus Ikdam membuka matanya perlahan, menatap Raffi dan berkata lembut, setan hanya takut pada mereka yang tidak takut kehilangan dunia. Siang itu juga, Gus Ikdam mulai menyusuri pasar. Ia tidak berdakwah dengan pengeras suara atau khutbah membahana. Ia menyapa satu persatu pedagang, menanyakan kabar, mendoakan mereka, dan membeli dagangan seadanya. Kehadirannya bagaikan embun di tengah musim kemarau. Bahkan seorang ibu penjual gorengan yang biasanya gemetar melihat preman, kini berani menangis di hadapan Gus Ikdam, mencurahkan semua ketakutannya. Ia hanya bisa memeluk ibu itu sambil membaca salawat lirih di telinganya. Namun kehadiran Gus Ikdam tidak luput dari pengamatan Kartabraja. Lewat anak buahnya yang tersebar di penjuru pasar, ia mendapat laporan tentang seorang lelaki bersorban yang berani menenangkan warga dan membawa harapan. Karta murka, berani-beraninya dia datang ke sarangku tanpa izin. Besok, aku ingin dia berdiri di hadapanku. Kalau tidak, pasar ini akan jadi abu. Raungnya, memukul meja hingga gelas kopi pecah berkeping-keping. Malam harinya, Pasar Wanasari menggelar pengajian akbar yang sudah direncanakan jauh hari oleh panitia dari pesantren. Warga berdatangan, sebagian karena ingin mendengar ceramah, sebagian lagi karena penasaran dengan sosok Gus Ikdam. Namun bayang-bayang Karta membuat mereka cemas. Apa Karta akan datang dan merusak acara ini? Tanya seorang pemuda pada temannya. Tapi ketakutan itu seperti larut saat Gus Ikdam naik ke mimbar, wajahnya tenang, sorot matanya teduh, dan suaranya lembut namun menggetarkan jiwa. Dalam ceramahnya, Gus Ikdam tak menyebut nama siapapun, namun setiap ucapannya seolah menghantam langsung ke dada Karta. Kekuatan sejati bukanlah pukulan api, bukan pula sorakan ketakutan. Kekuatan sejati adalah saat kita bisa memaafkan, bahkan ketika kita mampu membalas, ucapnya. Warga terdiam, beberapa mulai menangis, bahkan preman-preman kecil yang biasa menjadi pengikut Karta mulai gelisah di tempat duduk. Di kejauhan, di atas menara air pasar yang gelap, Kartabraja berdiri mematung. Ia mendengarkan setiap kata dari Gus Ikdam, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya merasa panas, bukan karena api ajian Brajamusti, tapi karena ada kebenaran yang menamparkan egonya. Wajahnya murka, namun tatapannya kosong. Ulama muda, kau ingin main api denganku. Desisnya dingin. Malam itu, ia bersumpah, esok, ia akan datang langsung, dan memperlihatkan bahwa api Brajamusti tidak bisa dipadamkan hanya dengan doa. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika langkah-langkah berat mendobrak ketenangan Pasar Wanasari. Debu berterbangan saat Kartabraja dan 5 anak buahnya melangkah ke pelataran pasar dengan wajah penuh amarah. Ia tidak membawa senjata tajam, karena senjatanya adalah tangan kosong yang menyimpan ajian Brajamusti. Di dadanya, jimat hitam terikat erat, berdenyut pelan seolah menyatu dengan nadinya. Warga yang baru membuka lapak sontak membeku, sebagian bergegas menutup kembali kios mereka. Mereka tahu, pagi ini tidak akan menjadi pagi biasa. Langkah Karta tak terhentikan, langsung menuju pondok kecil tempat Gus Ikdam menginap. Para santri yang berjaga di depan sempat berusaha menghentikan, namun satu gerakan tangan dari Karta membuat tanah di sekeliling mereka panas seperti bara. Mereka mundur dengan tubuh gemetar. Gus Iki HDAM. Keluar kau, teriak Karta, suaranya membelah pagi, menggema sampai sudut pasar. Seekor ayam yang melintas pun mendadak mati terpanggang oleh hawa panas yang keluar dari tubuhnya. Pintu pondok terbuka perlahan. Dari dalam, muncul Gus Ikdam dengan tenang, mengenakan jubah putih dan sorban yang sama seperti kemarin. Tak ada rasa takut di wajahnya, bahkan sorot matanya seperti air jernih yang menyejukkan. Ada apa pagi-pagi begini, Saudara Karta? Tanyanya lembut. Suaranya tak tinggi, namun cukup untuk membuat suasana sekitar terdiam. Karta menyipitkan mata, menahan amarah. Ia tidak suka dipanggil saudara, apalagi dengan nada yang seolah tak menganggap kekuatannya. Aku sudah dengar ceramahmu tadi malam, Karta menatap tajam. Kau pikir doa-doamu bisa hentikan aku? Pasar ini urusanku, aku yang jaga, aku yang atur. Kau masuk tanpa izin, dan membawa orang-orang ini untuk melawanku. Suaranya bergetar, tapi Gus Ikdam tetap tenang, lalu menunduk sebentar sebelum menjawab, aku datang bukan untuk melawanmu. Aku datang membawa cahaya untuk mereka yang selama ini hidup dalam bayangan api. Tawa sinis Karta meledak. Cahaya, jangan sok suci. Aku sudah bakar banyak orang yang merasa diri lebih putih dariku.
Kau pikir kau beda? Dalam sekejap, tangannya mengarah ke pohon jambu di dekat pondok. Dengan satu hentakan, Ajian Brajamusti menyembur dari telapak tangannya, api merah membakar abis pohon itu dalam hitungan detik. Warga menjerit, beberapa lari, namun Gus Ikdam tetap berdiri, tak bergerak sedikit pun. Debu panas beterbangan, namun tak menyentuh tubuhnya, seolah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Gus Ikdam mengangkat tangan pelan, lalu membaca satu ayat pendek dari Al-Quran dengan suara lembut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Angin sejuk tiba-tiba berhembus, membuyarkan sisa api yang masih menyala. Ajaibnya, bara yang tadi menyala tiba-tiba padam, bahkan tanah yang hangus kembali dingin. Karta melotot tak percaya, tubuhnya bergetar. Apa kau main ilmu? Geramnya, tapi Gus Ikdam hanya berkata, aku tak bermain api, Karta. Aku hanya berserah diri pada yang menciptakan semua unsur. Peringatan telah disampaikan. Gus Ikdam tak mengangkat senjata, tak menggunakan kekerasan, tapi ia berhasil meredam ajian yang selama ini tak pernah gagal. Warga yang mengintip dari balik kios mulai percaya, bahwa mungkin, hanya mungkin, pertolongan langit memang benar-benar sedang turun ke Wanasari. Karta mundur perlahan, bukan karena takut, tapi karena hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak ia pahami. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ajian Brajamusti gagal membakar musuhnya. Dan sejak pagi itu, Karta tahu, Gus Ikdam bukan lawan biasa. Ia bukan pendekar, ia bukan dukun, ia adalah seseorang yang membawa sesuatu lebih panas dari api, kebenaran yang tak bisa dilawan dengan kekuatan fisik. Malam turun perlahan di atas Wanasari, namun ketenangan yang biasanya mengiringi azan maghrib kini tergantikan oleh hawa panas yang menggantung di langit. Sejak kejadian pagi tadi, nama Gus Ikdam menjadi buah bibir, tapi juga membuat Karta Braja tak bisa tidur. Ia duduk bersila di tengah ruang pamujan, sebuah tempat sakral tersembunyi di balik rumah tuanya. Dindingnya dipenuhi raja-raja kuno, dan asap. Kemenyan menari dalam gelap. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat berisi darah kambing dan bunga 7 rupa tergeletak, digunakan dalam ritual pemanggilan kekuatan Ajian Brajamusti. Guru, tunjukkan aku kekuatan terbesarnya. Aku tidak bisa kalah dengan lelaki berjubah itu. Desis Karta, mata merah membara. Tiba-tiba, dari dalam kendi keluar kobaran api kecil, membentuk sosok wajah tua yang mengerikan. Suara parau terdengar, kau telah mencemarkan ajian ini dengan dendam, tapi aku beri kau satu kesempatan terakhir. Gunakan kekuatan inti api Brajamusti. Tapi ingat, jika musuhmu bukan dari dunia ini, kau akan terbakar oleh dirimu sendiri. Karta tersenyum miring. Ia tak peduli. Baginya, satu-satunya cara mempertahankan wibawa adalah dengan membuktikan bahwa dirinya masih Raja Pasar. Ia keluar dari ruang pamujan dengan tubuh yang memancarkan hawa panas luar biasa. Api merah tampak menyelubungi kulitnya, bukan membakar, tapi menyatu. Anak buahnya yang melihat langsung mundur ketakutan. Bang, badan lu nyala. Bang, bisik mereka. Tapi Karta hanya tertawa kecil, lalu melangkah ke tengah pasar yang mulai sepi. Malam itu, ia akan mengirimkan pesan kepada siapa saja yang berpikir bisa menggulingkannya. Sasarannya adalah kedai Bu Inem, salah satu pedagang yang tadi pagi berani memberi air kepada Gus Ikdam. Di tengah pasar yang remang, Karta mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengarlah, wahai kalian yang mulai berani. Inilah kekuatan sejati, teriaknya. Ia menamparkan udara, dan dari telapak tangannya melesat bola api yang menyala seperti matahari kecil. Bola api itu menghantam kedai Bu Inem dan meledak, menciptakan kobaran besar yang membuat warga menjerit dari kejauhan. Api itu menjalar bukan hanya ke kayu, tapi ke udara, seolah membentuk ular naga merah menyala. Namun sebelum api itu meluas, tiba-tiba langit bergetar. Awan hitam menggulung, dan dari arah masjid kecil pasar, suara azan Isya berkumandang dengan lantang. Di antara asap dan bara, muncul siluet putih, Gus Ikdam, berdiri tenang sambil mengangkat tangannya ke langit. Allahu Akbar, suaranya lirih, namun terdengar seperti gemuruh guntur. Bola api yang mengarah ke warung sebelah mendadak terbelah di udara, hancur menjadi kepingan bara lalu lenyap tertiup angin. Karta terpaku. Tidak mungkin, teriaknya. Ia kembali menghantam udara, 3 kali berturut-turut. Bola-bola api meluncur ke berbagai arah, menghancurkan gerobak dan tiang kayu, membuat warga ketakutan berlarian. Tapi setiap kali api mengarah ke Gus Ikdam, udara sekitarnya berubah dingin, seolah dilingkupi lautan. Santri-santri mulai berdatangan,
membentuk lingkaran zikir, sementara Gus Ikdam menunduk dan berzikir dalam hati, menahan segala amarah dengan tenang. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil menangis karena terjebak di tengah api. Tanpa ragu, Gus Ikdam melangkah masuk ke tengah kobaran dan mengangkat anak itu dalam pelukannya. Ajaibnya, api terbelah di depan kakinya, seolah enggan menyentuhnya. Semua mata membelalak, bahkan Karta, yang tubuhnya kini mulai berasap karena efek inti api, terdiam. Api miliknya tak bisa menyentuh lelaki itu. Bukan karena kekuatan duniawi, tapi karena cahaya batin yang tak bisa dijamah oleh api dunia. Malam itu, Pasar Wanasari menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah dilupakan. Ajian Brajamusti memang membakar, menghancurkan, dan menakutkan, tapi malam ini, ia juga memperlihatkan batas kekuasaannya. Dan batas itu, bernama Gus Ikdam. Keesokan harinya, Pasar Wanasari masih dipenuhi asap sisa kebakaran. Sisa-sisa gerobak gosong, tenda yang hangus, dan tanah yang menghitam menjadi saksi betapa dahsyatnya ajian Brajamusti yang dilepaskan oleh Karta malam itu. Namun, yang paling membekas di benak warga bukanlah kobaran api, melainkan bagaimana Gus Ikdam berjalan di antara bara. Tanpa terbakar, menyelamatkan seorang anak kecil seolah-olah ia adalah cahaya yang diturunkan langsung dari langit. Suasana pasar sunyi, bukan karena takut, tapi karena harap dan gentar bercampur jadi satu. Namun di balik kekaguman itu, ada bara dendam yang makin menyala dalam dada Kartabraja. Ia merasa dipermalukan di depan orang banyak, kekuatannya dikalahkan bukan dengan pertarungan fisik, tapi oleh sosok yang hanya bermodalkan zikir dan kelembutan. Ia tak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Malam itu, ia memanggil Surip, salah satu tangan kanannya yang paling kejam. Tangkap satu dari mereka, bawa ke tempatku. Aku ingin kirim pesan, bahwa siapapun yang berdiri di belakang si sorban putih itu, akan terbakar. Katanya dengan mata merah menyala. Surip tahu siapa target yang paling mudah, santri Raffi, pemuda polos yang sering membantu pedagang mengangkat barang dan dikenal sebagai murid kesayangan Gus Ikdam. Menjelang malam, ketika Raffi tengah berjalan pulang dari masjid, 4 orang preman menghadangnya di gang sempit. Mereka membungkam mulut Raffi dan membawanya paksa ke gudang tua di pinggir pasar, tempat Karta menunggu dengan wajah penuh amarah. Raffi mencoba melawan, tapi satu pukulan keras membuatnya roboh. Di dalam gudang, Raffi diikat ke tiang, tubuhnya penuh luka. Kau pikir dengan ikut orang berjubah itu kau jadi suci? Bentak Karta. Ia mengangkat tangannya yang berasap, dan dengan sengaja menempelkan telapak tangannya ke dinding kayu dekat kepala Raffi. Api membakar kayu itu, nyaris mengenai wajah Raffi. Itu baru peringatan. Kalau gurumu sok jadi pahlawan lagi, besok kau yang kubakar hidup-hidup. Katanya penuh amarah. Raffi hanya bisa menangis lirih, membaca doa-doa pendek sambil menahan sakit. Kabar penculikan Raffi cepat menyebar. Salah satu pedagang yang melihat kejadian itu melapor diam-diam kepada Gus Ikdam. Saat menerima kabar tersebut, Gus Ikdam tengah memimpin pengajian kecil di musala pasar. Seketika wajahnya berubah. Para santri melihat sorot matanya yang biasanya teduh kini berubah tajam. Segera kita cari dia, tapi jangan pakai kekerasan. Kita cari dengan cara kita, ucapnya tegas. Gus Ikdam lalu meminta izin ke langit dengan membaca doa tertentu, dan langkahnya menjadi cepat seperti dituntun oleh cahaya. Malam itu, mereka menemukan gudang tua dengan pintu yang terkunci. Gus Ikdam melangkah ke depan, membaca surah Al-Falaq dan meniupkan ke arah gembok. Ajaib, gembok itu berderak terbuka. Di dalam, mereka menemukan Raffi terbaring lemas, tubuhnya hangus sebagian. Beberapa santri menangis melihat kondisinya. Tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia mendekap Raffi, mengusap dadanya, dan membaca doa panjang. Dalam hitungan menit, napas Raffi mulai teratur, luka-lukanya perlahan mendingin, dan wajahnya menjadi tenang. Raffi selamat, tapi kejadian ini menjadi cambuk bagi Gus Ikdam dan para pedagang. Mereka tahu, Karta takkan berhenti hanya karena kekuatan api telah dipatahkan. Sekarang, ia bermain dengan kebencian dan nyawa. Namun Gus Ikdam berdiri di tengah mereka malam itu dan berkata dengan suara yang menggema, kegelapan akan semakin mengamuk ketika ia tahu cahayanya hampir padam. Tapi ingat, malam yang paling gelap adalah pertanda fajar sudah dekat. Dan sejak malam itu, perang antara kekuatan batin dan ajian panas mulai memasuki babak yang lebih dalam, bukan lagi hanya pertarungan antara dua sosok, tapi pertempuran antara dendam dan kasih sayang, antara ilmu gelap dan cahaya ilahi.
Langit malam menggantung muram di atas Wanasari, seolah ikut menyimpan beban yang tengah dipikul seorang ulama muda. Setelah menyelamatkan Raffi, Gus Ikdam tak kembali ke pondok atau ke rumah warga. Ia memilih berjalan sendirian menuju sebuah langgar tua di ujung pasar, bangunan kecil yang sudah lama tak digunakan, berdinding bambu dan beratap rumbia reot. Tempat itu pernah menjadi pusat dakwah kakek-kakek terdahulu, namun kini hanya dihuni debu, sarang laba-laba, dan suara jangkrik malam. Dengan langkah tenang, Gus Ikdam membuka pintu langgar yang berderit, menyingkirkan debu dari tikar anyaman, lalu bersila menghadap kiblat. Ia membuka sorban, menanggalkan jubah, dan duduk dalam kesunyian. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon tua, namun di dalam, suasana terasa damai. Ia menutup mata, meletakkan kedua tangan di atas lutut, dan mulai tirakat, puasa batin yang telah diwariskan para ulama pendahulu, untuk menghadapi musuh yang bukan sekadar manusia, tapi hawa nafsu yang menyaru jadi kekuatan. Malam ini aku tidak minta kemenangan, bisiknya lirih. Aku hanya mohon petunjuk, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik ajian Braja Musti itu. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena getir, melihat umat kecil seperti pedagang dan santri harus menderita karena satu orang yang mabuk kuasa. Doa-doanya bergulir pelan, zikir mengalir tanpa suara. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena beban spiritual yang ia pikul makin berat. Ia sadar, kekuatan Karta bukan semata ajian, tapi mungkin ada ikatan gaib yang jauh lebih kelam. Malam makin larut, di tengah tirakatnya, Gus Ikdam tiba-tiba melihat kilasan, seperti mimpi yang datang saat mata masih terbuka. Ia melihat seorang lelaki muda yang dulu polos dan lembut, berubah menjadi Karta Braja yang sekarang kejam. Ia melihat sosok seorang guru tua bersorban merah mengajarkan ajian kepada dua murid, satu di antaranya adalah Karta. Yang satu lagi, tak terlihat jelas. Tapi dalam kilasan itu, Gus Ikdam menyadari sesuatu, Karta dan dirinya memiliki masa lalu yang saling bersinggungan. Mereka pernah diasuh oleh guru yang sama, sebelum jalan mereka bercabang. Gus Ikdam terjaga dari kilasan itu dengan napas memburu. Ia memegangi dadanya, berat. Jantungnya seperti dicekam masa lalu yang ingin terkubur. Jadi ini bukan sekadar pertempuran lahiriah, bisiknya. Ini pertempuran hati yang belum selesai, dari masa silam. Ia segera sujud, lama dan dalam, meminta agar hatinya dibersihkan dari dendam dan niat membalas. Ia tahu, jika hatinya sedikit saja ternoda oleh keinginan membalas, maka ia sama saja dengan Karta. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah pelan dari luar langgar. Seorang pedagang tua, Mbah Kromo, menghampiri dengan membawa air dan sepotong roti. "Maaf Gus, saya hanya bisa bantu ini. Saya dengar panjenengan kesini sendirian. Kami semua mendukung panjenengan," Gus, ucapnya haru. Gus Ikdam tersenyum lemah, menerima air itu dan membasuh wajah. "Terima kasih, Mbah. Tapi tolong jaga orang-orang. Akan datang hari di mana api itu mengamuk untuk terakhir kalinya, dan kalian harus siap menyalakan cahaya." Malam itu berakhir dalam hening dan rasa pasrah. Di dalam langgar tua itu, seorang ulama muda memantapkan langkah, bukan untuk melawan dengan kebencian, tapi untuk menyembuhkan luka lama yang bersemayam dalam dada musuhnya sendiri. Pertarungan belum selesai, namun cahaya mulai menemukan jalannya, melalui doa, kesabaran, dan keberanian untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Matahari pagi menyinari pasar Wanasari yang belum sepenuhnya pulih dari luka semalam. Di antara bangunan yang hangus dan dagangan yang berantakan, kehidupan perlahan mencoba bangkit kembali. Namun di sudut lain desa, di sebuah pendopo tua yang nyaris rubuh, seseorang sedang duduk termenung. Karta Braja, sang penguasa pasar yang ditakuti itu, memandangi langit dengan mata kosong. Tubuhnya masih berasap, sisa dari kekuatan inti api Braja Musti yang mulai membakar dirinya dari dalam. Tapi yang membuatnya lebih gelisah bukan rasa panas, melainkan bayangan masa lalu yang mulai menari dalam pikirannya. "Guruku," gumam Karta lirih. Ia mengingat satu nama, Eyang Surya Ngalam, guru besar yang dulu mengajarkan ajian Braja Musti pada dua murid pilihannya. Karta adalah salah satunya. Dulu ia pemuda miskin, yatim piatu, yang ditolong Eyang Surya dan diajari ilmu bela diri serta ajian perlindungan. Tapi sejak kecil, Karta selalu merasa rendah diri, apalagi ketika melihat satu murid lain yang lebih cerdas, lebih halus, dan lebih dicintai sang guru. Murid itu, kini ia sadar, adalah Gus Ikdam, dulu bernama Ikdam Kecil,
yatim dari pesantren sebelah yang juga dititipkan ke Padepokan Surya Ngalam. Ajian Brajamusti sejatinya adalah ilmu penjaga rakyat, digunakan untuk melindungi dari jin dan manusia zalim. Tapi karena dipelajari bersamaan oleh dua orang dengan niat yang berbeda, kekuatan ilmu itu terbelah. Ikdam mempelajarinya dengan hati bersih dan niat melayani, sedangkan Karta, karena merasa tak pernah cukup dicintai, mempelajarinya dengan dendam dan keinginan menguasai. Ketika Eyang Surya tahu niat Karta mulai menyimpang, ia menghentikan ajaran itu. Tapi terlambat, Karta sudah mencuri kitab tua dan melarikan diri. Dari situlah Karta membentuk dirinya menjadi penguasa pasar. Ia menyempurnakan ajian Brajamusti lewat puasa hitam, ritual darah, dan sesajen haram, menjadikan ilmu suci itu alat untuk menindas. Tapi kini, melihat Ikdam berdiri di hadapannya lagi, bukan sebagai santri kecil, tapi sebagai ulama yang dihormati, membuat semua luka lama menganga. Rasa cemburu, iri, dan dendam kembali membakar hatinya lebih panas dari api ajian. Ia sadar, bukan pasar atau kekuasaan yang selama ini ia jaga, tapi egonya sendiri. Di waktu yang sama, Gus Ikdam sedang berbincang dengan Mbah Kromo dan beberapa pedagang di Langgar Tua. Ia menceritakan sebagian dari masa lalunya, tentang gurunya, tentang Padepokan, dan tentang Karta yang dulu pernah seperti saudara. Karta bukan sepenuhnya jahat, ucapnya lirih. Ia hanya tersesat terlalu lama. Tapi ingat, bahkan iblis dulunya adalah makhluk paling taat. Semua tergantung pada satu hal, niat. Mbah Kromo mengangguk perlahan. Tapi Gus, kalau ia terus menindas, bukankah itu sudah melampaui batas? Tanya seorang pedagang muda. Gus Ikdam tersenyum tipis. Benar, dan kalau api sudah tak bisa lagi dipadamkan oleh air, mungkin harus ada badai yang memaksanya padam. Suaranya tegas. Ia sadar, pertempuran berikutnya tak bisa dihindari. Tapi kali ini, bukan hanya kekuatan yang akan ia bawa, melainkan pemahaman, kasih, dan keberanian untuk menyelamatkan bukan hanya orang-orang, tapi juga jiwa yang hampir hangus di dalam tubuh Karta sendiri. Sementara itu, di pendopo tua, Karta berdiri perlahan. Ia membuka bajunya, memperlihatkan dada yang mulai retak seperti tanah kering. Brajamusti bukan lagi melindunginya, ilmu itu perlahan membakar jiwanya sendiri. Tapi ia menolak menyerah. Kalau memang aku harus mati, maka aku akan mati sebagai penguasa pasar ini. Teriaknya. Malam itu, ia bersumpah akan menggunakan Brajamusti dalam wujud terbesarnya. Dan ia tak peduli siapapun yang berdiri di depannya, bahkan jika itu saudara seperguruannya sendiri. Langit Wanasari memerah menjelang senja. Angin berembus aneh, membawa hawa panas yang menusuk kulit. Warga mulai menutup kios lebih awal, membisikkan doa-doa di sela kegelisahan. Semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Terasa ada sesuatu yang besar akan terjadi, pertarungan yang selama ini hanya menggantung di bayang-bayang akhirnya akan meledak di depan mata. Di tengah kekhawatiran itu, Gus Ikdam berdiri di halaman pasar yang lengang, mengenakan jubah putih dan membawa sehelai sajadah tua. Ia sudah bersuci, hatinya tenang, waktunya telah tiba. Dari arah barat, suara langkah kaki berat menggema, diiringi bara api yang menyala di sepanjang jejaknya. Karta Braja datang dengan tubuh berselimutkan api, matanya merah, tangannya mengepalkan cahaya merah menyala, ajian Brajamusti telah mencapai puncaknya. Tapi kini api itu bukan lagi miliknya, melainkan mulai mengendalikan tubuh dan pikirannya. Ikdam, teriaknya, malam ini, semua hutang masa lalu kita akan lunas. Kau bukan lagi santri kecil yang kutindas dulu, tapi aku juga bukan murid yang bisa dihentikan oleh doa-doa suci. Gus Ikdam hanya menunduk sejenak, lalu mengangkat wajah dengan mata teduh. Aku tak datang untuk melunasi hutang, Karta. Aku datang untuk memadamkan bara dendammu. Kau masih bisa kembali. Karta meraung marah, lalu menghentakkan tangannya ke tanah. Api merah menjalar keluar, membentuk lingkaran menyala yang membatasi arena pertempuran mereka. Di luar lingkaran itu, para warga, pedagang, dan santri berdiri gemetar. Beberapa menangis, lainnya hanya bisa mengangkat tangan dan berdoa. Pertarungan pun dimulai. Karta melesat dengan kecepatan luar biasa, menebas udara dengan pukulan api yang menyambar seperti cambuk neraka. Tanah bergetar, batu melumer. Tapi setiap kali api itu mengarah ke Gus Ikdam, ia hanya mengangkat tangan sambil membaca doa, dan api itu seketika melemah, menguap seolah kehilangan arah. Ya Nurul Haq, lindungi kami, bisik Gus Ikdam sambil mundur perlahan, menjaga jarak, tidak sekalipun membalas dengan kekerasan.
Karta makin beringas. Ia menyatukan kedua telapak tangannya, menciptakan bola api raksasa, dan meluncurkannya langsung ke arah Gus Ikdam. Warga menjerit, tapi di detik terakhir, Gus Ikdam sujud, dan dari sajadahnya memancar cahaya putih yang menyilaukan. Bola api meledak di udara sebelum sempat menyentuh tanah, seolah ditelan oleh cahaya yang keluar dari bumi itu sendiri. Kilatan putih memancar tinggi, menerangi seluruh pasar. Untuk beberapa saat, dunia terasa sunyi, hanya ada zikir dan gema detak jantung. Tubuh Karta terpental keras ke belakang, menabrak tiang kayu dan menghempaskan bara dari tubuhnya. Ia berdarah, terbatuk, tapi masih memaksa bangkit. Apa ini? Apa ini cahaya yang guru kita maksud? Gumamnya dengan suara serak. Api di tubuhnya mulai tidak stabil. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya bergetar hebat. Di sisi lain, Gus Ikdam mendekat perlahan, menatap sahabat lamanya dengan rasa iba. Karta, kau bukan musuhku. Kau hanya saudara yang tersesat jalan. Tapi Karta menepis uluran tangan itu. Kau ingin aku menunduk, kau ingin aku kalah seperti dulu. Tidak, aku lebih baik terbakar daripada tunduk padamu. Teriaknya sambil memukul tanah sekali lagi. Namun pukulan itu justru membuat retakan terbuka di tanah di bawahnya, api menyembur, tapi kali ini tak terkendali, menyambar balik ke tubuh Karta sendiri. Ia menjerit, tubuhnya terbakar sebagian, sementara warga hanya bisa menangis menyaksikan lelaki itu dilahap kekuatannya sendiri. Pertarungan pertama itu tak menghasilkan pemenang, namun telah memperlihatkan siapa yang membawa cahaya dan siapa yang hampir menjadi abu. Malam itu, pasar Wanasari bergetar bukan karena api, tapi karena sebuah kesadaran mulai tumbuh, bahwa ilmu tanpa hati hanya akan membawa kehancuran, dan kadang, musuh terbesar manusia adalah luka dalam dirinya sendiri. Pagi setelah pertarungan itu, pasar Wanasari tidak lagi sama. Warga yang biasanya bergerak cepat membuka lapak kini berjalan pelan, masih terpengaruh oleh kejadian malam sebelumnya. Bekas kobaran api dan retakan tanah masih terlihat jelas di tengah pasar, tepat di tempat Karta Braja terhempas oleh kekuatannya sendiri. Orang-orang berbisik, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena keheranan dan perubahan rasa. Yang dulu dipuja karena kekuatan, kini mulai dilihat sebagai makhluk malang yang dikendalikan oleh dendamnya sendiri. Di sudut pasar, Karta duduk bersandar pada tiang bekas warung yang hangus. Wajahnya kusut, sebagian, tubuhnya dibalut kain basah untuk meredam luka bakar yang masih menganga. Tak ada satupun anak buahnya yang menemaninya. Mereka pergi sejak dini hari, diam-diam meninggalkan sang raja yang kini tak lagi menakutkan. Surip, orang kepercayaannya, bahkan membawa kabur uang setoran pasar dan tidak pernah kembali. Karta menatap tangannya yang dulu menyala api, kini penuh luka, retak, hitam, melepuh. Ilmu ini, memakan tuannya sendiri, gumamnya lirih. Beberapa warga lewat tanpa menoleh. Bahkan anak-anak yang dulu lari ketakutan kini menatapnya dengan rasa iba, bukan gentar. Seorang ibu penjual tahu bahkan berani meletakkan sebotol air dan sebungkus nasi di dekatnya tanpa bicara sepatah kata pun. Hati Karta seperti ditusuk, bukan oleh api, tapi oleh penghinaan dalam bentuk paling lembut, rasa kasihan. Ia ingin berteriak, ingin membakar pasar lagi, tapi tubuhnya tak mampu. Dan yang lebih menyakitkan, egonya perlahan runtuh dalam diam. Di Langgar Tua, Gus Ikdam dan para santri sedang membagikan bantuan kepada pedagang yang kehilangan dagangan semalam. Ia sendiri tidak menyebut kemenangan, tidak menyombongkan pertarungan, bahkan tak menyinggung nama Karta sekalipun. Tapi semua warga tahu, bahwa ulama muda itulah yang menyelamatkan mereka. Ketulusan Gus Ikdam justru membuat mereka semakin yakin, bahwa kekuatan sejati bukan dari api atau kekerasan, melainkan dari sabar, doa, dan keyakinan tak tergoyahkan. Namun Gus Ikdam tahu, ini belum akhir. Di malam harinya, ia duduk di musala kecil, menatap langit dan berkata pada dirinya sendiri, Karta bukan musuh. Ia adalah saudara yang sedang disiksa oleh ilmunya sendiri. Kalau kita membiarkannya terbakar, kita sama saja membunuh bagian dari masa lalu kita sendiri. Santri Raffi yang mendengar itu bertanya lirih, tapi Gus, pantaskah dia diampuni setelah semua yang dia lakukan? Gus Ikdam menoleh dan menjawab dengan tatapan dalam, kalau Allah membuka pintu ampunan seluas langit, siapa kita yang menutupnya? Sementara itu, malam semakin larut. Karta duduk sendiri di pinggir pasar. Api di dalam tubuhnya perlahan padam, tapi jiwanya justru terbakar oleh malu dan kehancuran harga diri. Ia mengingat masa lalu, wajah Eyang Surya,
dan Gus Ikdam kecil yang selalu membantunya menyapu halaman padepokan. Ia teringat kalimat sang guru, yang punya api bukan yang bisa membakar, tapi yang bisa menahan diri untuk tidak membakar. Dan kini, kata-kata itu seperti palu yang menghantam kesadarannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karta menundukkan kepala, bukan karena kalah dalam pertarungan, tapi karena kalah oleh dirinya sendiri. Dan saat butiran air mata jatuh ke tanah yang pernah ia bakar, langit malam seperti ikut bergetar. Karena kadang, kekalahan paling menyakitkan, adalah kekalahan yang datang tanpa perlawanan, dari tangan yang tak pernah membalas, dari doa yang tak pernah berhenti menyebut namamu. Di tengah malam yang sunyi, saat pasar Wanasari terlelap dalam kelelahan, Karta Braja duduk sendirian di bekas gudang terbengkalai. Tubuhnya yang lemah berselimut kain lusuh, sebagian luka bakarnya belum sembuh, namun yang paling membusuk bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Kekalahannya di hadapan Gus Ikdam membuatnya hancur bukan hanya sebagai preman, tetapi sebagai lelaki yang dulu merasa paling kuat, paling ditakuti, paling berkuasa. Kini, semua itu tinggal debu yang berterbangan bersama angin malam. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba angin berhenti berembus. Udara jadi dingin, dan aroma kemenyan memenuhi gudang yang gelap. Dari sudut ruangan, muncul asap hitam yang berputar-putar, membentuk wajah samar dengan mata merah menyala. Karta, kau telah dikhianati oleh kekuatanmu sendiri. Tapi masih ada jalan yang lebih besar, lebih dahsyat. Ajian Brajamusti hanyalah pintu. Aku punya seluruh isinya. Suara itu berdesis seperti ular, dingin namun menggoda. Karta yang setengah sadar mendongak, matanya nanar. Siapa? Kau, sebut aku, Sang Api Tua, jawab suara itu. Aku adalah asal muasal dari ajian yang kau pelajari. Leluhur Eyang Surya hanya mencicipi ujungnya. Tapi aku bisa berikan seluruh kekuatannya padamu. Api yang tidak hanya membakar pasar, tapi bisa membakar negeri, menghancurkan semua yang pernah membuatmu merasa kecil. Bisikan itu makin kuat, mengelilingi Karta dengan janji-janji kekuasaan. Dalam hatinya yang kosong, bisikan itu mulai terdengar masuk akal, membalas rasa malu dengan kekuatan yang lebih besar. Namun di waktu yang sama, jauh di Langgar Tua, Gus Ikdam terbangun dari tidur malamnya dengan tubuh basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami mimpi yang mengguncang. Dalam tidurnya, ia melihat Karta berjalan ke sebuah jurang yang dipenuhi api hitam, diikuti oleh sosok tak kasat mata yang membisikkan mantra-mantra gaib. Gus Ikdam menggenggam tasbihnya erat, merasakan firasat buruk menguasai dadanya. Ya Allah, lindungi saudara kami yang hampir sepenuhnya tersesat, ucapnya lirih. Gus Ikdam lalu berwudu dan duduk bersila di depan sajadah, memanjatkan doa panjang, memohon agar jika memang ada kekuatan jahat yang mencoba menguasai Karta, maka ia diberi petunjuk untuk mencegahnya. Di tengah zikirnya, angin bertiup pelan dari jendela yang terbuka. Ia menutup matanya, dan di benaknya, muncul gambaran wajah guru mereka berdua, Eyang Surya Ngalam, yang kini sudah wafat. Dalam bisikan batin itu, sang guru berkata, kekuatan tidak bisa dihentikan oleh kekuatan lain, hanya cinta yang bisa menyentuh hati yang mengeras. Kembali ke gudang, Karta berdiri perlahan. Api hitam dari Sang Api Tua mulai menyelimuti tangannya, bukan seperti Brajamusti biasa, tapi lebih pekat, lebih gelap, lebih haus. Ambil ini, dan semua akan sujud padamu lagi, bisik makhluk gaib itu. Namun sebelum api itu masuk ke seluruh tubuh Karta, tiba-tiba jendela gudang terbuka lebar, dan cahaya putih menerobos masuk. Bisikan Sang Api Tua terputus seketika, dan tubuh Karta jatuh terduduk. Ia menggigil, terengah-engah, dan untuk sesaat, wajahnya tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Karta menatap kedua tangannya, api hitam masih berkilat di sela-sela kulitnya. Tapi cahaya dari langit membuat sebagian api itu mengecil. Ia memejamkan mata, dan di dalam kepalanya, muncul suara yang berbeda, lebih lembut, lebih familiar, kembalilah, Karta, sebelum semuanya terlambat. Ia membuka mata, tak ada siapapun di sekelilingnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam kekalahannya, air mata jatuh lagi dari kedua matanya. Di Langgar Tua, Gus Ikdam menunduk dalam doa. Ia tahu, pertempuran berikutnya bukan lagi melawan tubuh, tapi melawan jiwa yang telah ditarik oleh dua arah, neraka dan nurani. Dan hanya dengan cinta, ia bisa menarik Karta kembali, atau kehilangan saudara seperguruannya untuk selamanya. Pagi itu, Wanasari dibasuh oleh cahaya matahari yang lebih hangat dari biasanya. Udara terasa lebih tenang, langit bersih tanpa awan gelap,
dan burung-burung yang sempat menghilang sejak pertarungan pertama mulai kembali berkicau di atas atap pasar. Tapi bukan hanya cuaca yang berubah, aura yang menyelimuti pasar juga terasa berbeda. Banyak pedagang menyadari, mereka tidur lebih nyenyak semalam, dan bangun dengan hati lebih ringan. Seperti ada cahaya tak kasat mata yang menyelimuti seluruh kawasan. Di tengah perubahan itu, Gus Ikdam memimpin santri-santrinya melakukan zikir keliling pasar, membawa air yang telah didoakan dan membasahi setiap sudut yang dulu menjadi tempat pemalakan dan kekerasan. Mereka membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih namun tegas, memercikkan air ke tiang-tiang lapak, ke selokan yang dulu dipenuhi darah, bahkan ke pintu gudang bekas. Tempat Karta sering menyiksa, setiap titik yang disentuh air itu memancarkan getaran sejuk, membuat warga yang melihat menitikkan air mata. "Apa yang panjenengan lakukan ini, Gus?" tanya seorang pedagang tua, bingung namun penuh harap. Gus Ikdam tersenyum dan menjawab pelan, "Kami sedang menanam cahaya, agar ketika malam gelap kembali datang, cahaya itu tetap tinggal di hati kalian." Kalimat itu menembus relung para pedagang yang selama bertahun-tahun hidup dalam tekanan. Mereka mulai membantu, ikut menyapu pasar, menyingkirkan puing-puing kebakaran, dan memulihkan kembali tenda-tenda lapak yang rusak. Sementara itu, di kejauhan, Kartabraja menyaksikan semua itu dari balik reruntuhan gudang tua. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya kini mulai jernih. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang yang dulu tunduk karena takut kini justru berdiri karena cinta. Dan yang paling membuat dadanya sesak, semua itu dilakukan oleh orang yang pernah ia hina, ia permalukan, bahkan ia ancam akan dibakar. Tapi tak ada satupun dari mereka membalas dengan kebencian. "Apa ini yang disebut kekuatan sejati?" bisiknya, pelan namun mengguncang hatinya sendiri. Namun api hitam dari sang api tua belum sepenuhnya padam. Di dalam dadanya, masih ada suara yang terus membisikkan, "Mereka pura-pura. Mereka akan buangmu kalau kau lemah. Bangkit, dan kuasai kembali pasar itu." Tapi kali ini, Karta mulai meragukan suara itu. Ia menutup telinga, menangis dalam diam, lalu memukul dadanya sendiri, berteriak, "Diam! Diam kalian semua, aku lelah." Di malam harinya, setelah zikir dan doa usai, langit di atas pasar Wanasari memancarkan cahaya aneh. Awan-awan membentuk lingkaran, dan dari atas langgar tua, beberapa warga menyaksikan cahaya samar putih melingkari langit tepat di atas pasar. Anak-anak menunjuk dan berseru, "Lihat! Bulan turun ke pasar." Tapi Gus Ikdam menunduk, memeluk tasbihnya, dan berbisik, "Bukan bulan, nak, itu pertanda. Langit sudah membuka jalan, tapi gelap terakhir akan datang sebelum cahaya penuh." Warga tak memahami sepenuhnya apa maksud ucapan itu. Tapi malam itu mereka tidur dengan hati lebih tenang, karena mereka tahu kini ada cahaya yang menjaga mereka, bukan dari senjata atau kekerasan, tapi dari niat baik dan doa-doa yang melindungi dari dalam. Dan di sudut pasar, Kartabraja masih duduk sendiri, memandangi cahaya di langit, dengan dada yang bergetar. Ia belum memilih, tapi malam itu, benih pertobatan mulai tumbuh dalam hatinya, meski api gelap masih bersembunyi, menunggu saatnya menyala kembali. Di malam ketiga setelah cahaya langit memancar di atas pasar Wanasari, Kartabraja kembali terjaga dalam peluh dingin. Meski tubuhnya lemah, jiwanya kembali digoncang oleh mimpi buruk. Ia melihat pasar terbakar habis, mayat bergelimpangan, dan dirinya berdiri sendiri di tengah api, tertawa, lalu menangis. Ia bangun dengan napas tersengal dan tubuh gemetar. Ketika ia hendak keluar gudang untuk mencari air, asap hitam yang telah lama diam kembali muncul, kali ini lebih pekat, lebih dingin, dan lebih nyata dari sebelumnya. Dari balik asap itu, terdengar suara yang menakutkan dan menggoda sekaligus. "Karta, waktu kita hampir habis. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Mereka semua hanya memanfaatkan kelemahanmu. Gus Ikdam akan menjatuhkanmu di hadapan semua orang. Tapi aku bisa jadikan kau raja yang sesungguhnya." Asap itu berputar membentuk tubuh raksasa samar, berjubah api hitam dan wajah tak tampak. Itulah wujud asli sang api tua, penguasa ilmu hitam Brajamusti yang telah lama terlarang di dunia para guru sejati. Karta menunduk, menggigil, lalu berkata lirih, "Aku sudah terlalu jauh. Tapi kenapa aku justru merasa hampa? Kenapa aku tak pernah merasa damai?" Sosok hitam itu tertawa pelan. "Karena damai tidak untuk manusia sepertimu. Kau dilahirkan dari luka, dibesarkan dalam dendam. Satu-satunya jalan hidupmu adalah kekuasaan, atau kematian.
Lalu dari tangannya, sang api tua mengeluarkan sebilah keris tua yang menyala merah. Ambil ini. Dengan ini, bukan hanya pasar, seluruh desa akan bersujud di kakimu. Dan Gus Ikdam akan terbakar dalam satu tebasan. Namun saat Karta hendak mengulurkan tangan, ia terdiam. Wajah-wajah warga pasar terlintas dalam ingatannya, Bu Inem yang memberinya nasi tanpa berkata apa-apa. Anak kecil yang dulu ia todong kini tersenyum melihat pasar dibersihkan. Dan Gus Ikdam, sahabat lamanya, yang tak pernah membalas dengan amarah meski telah dipermalukan berkali-kali. Tangan Karta gemetar, keris itu tinggal disentuh, tapi jiwanya berteriak. Aku, bukan pembunuh. Aku cuma, lelaki gagal yang kesepian, ucapnya nyaris menangis. Sang api tua mendesis marah. Lemah, kau pikir mereka akan menerima pengakuanmu. Mereka akan meludahi wajahmu. Kalau kau tak pakai kekuatan ini, kau akan dilindas sejarah. Suara itu bergema seperti petir dalam dada Karta. Tapi malam itu, Karta menguatkan tekad. Ia mengangkat tangan, bukan untuk mengambil keris, melainkan untuk melempar botol air doa pemberian pedagang tua ke tengah asap. Saat botol itu pecah, asap hitam mendesis keras dan mulai mengecil. Sang api tua berteriak keras, kau akan menyesal. Langit tiba-tiba bergetar, dan petir menyambar dekat pasar. Karta terduduk, tubuhnya lemas, wajahnya penuh air mata. Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil antara ketakutan dan kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menolak tawaran kekuasaan demi setitik harapan untuk dimaafkan. Ia tahu, badai besar belum berakhir. Tapi malam itu, ia memenangkan pertempuran terbesar, melawan dirinya sendiri. Di tempat lain, Gus Ikdam yang tengah berzikir di langgar tua mendadak menghentikan wiridnya. Ia memejamkan mata, lalu tersenyum tipis. Alhamdulillah, malam ini satu jiwa terselamatkan. Ia tahu, sang api tua tidak akan tinggal diam. Tapi ia juga tahu, kini cahaya telah masuk ke celah hati yang paling gelap sekalipun. Dan pertarungan terakhir, tinggal menunggu waktu. Fajar baru menyingsing di Wanasari, namun langit tak lagi jernih. Awan menggulung pekat, matahari tertutup mendung hitam yang bergolak tak wajar. Burung-burung beterbangan panik ke arah pegunungan, dan udara dipenuhi bau belerang yang menyengat. Warga pasar terdiam dalam kecemasan, merasakan firasat buruk datang mendekat. Di tengah pasar, Gus Ikdam berdiri tegak dengan wajah tenang, dikelilingi para santri dan pedagang yang bersiap berdoa. Sementara di kejauhan, Kartabraja berjalan perlahan, mengenakan pakaian sederhana, tanpa preman, tanpa api, tanpa kekuasaan. Hanya membawa satu hal, tekad untuk menebus dosa. Langkah Karta menjadi pusat perhatian. Beberapa warga memalingkan wajah, trauma masih membekas. Tapi sebagian lainnya mulai berbisik lirih, menyadari ada yang berbeda dalam sorot matanya, bukan lagi amarah, tapi luka dan keinginan untuk pulih. Ia menunduk di hadapan Gus Ikdam, lalu berkata pelan, maafkan aku, bila aku belum bisa menjadi saudara yang baik. Tapi izinkan aku berdiri di sampingmu kali ini, sebagai murid yang ingin kembali ke cahaya. Gus Ikdam terdiam sejenak, lalu merangkulnya. Tak ada pintu yang tertutup bagi yang ingin pulang. Namun momen haru itu terhenti ketika tanah bergetar hebat. Dari arah barat, asap hitam menjulang ke langit, membentuk pusaran raksasa. Suara sang api tua menggema di seluruh langit pasar, kalian menolak kekuatanku. Maka kalian semua akan menyatu dalam apiku. Aku adalah warisan dendam, luka, dan kebencian umat manusia. Aku tak akan padam, kecuali kalian semua musnah. Dari pusaran itu, muncullah sosok mengerikan setinggi pohon kelapa, bermata merah, bertangan 6, dan tubuhnya terdiri dari bara yang membara. Inilah wujud penuh sang api tua, manifestasi kebencian yang selama ini bersemayam dalam hati manusia. Pasar Wanasari panik, anak-anak menangis, para pedagang berlarian mencari perlindungan. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri, mengangkat tangan sambil berzikir keras, la haula wala quwata illa billah. Cahaya dari telapak tangannya melesat ke langit, membentuk perisai nur di atas pasar. Tapi serangan sang api tua terlalu dahsyat, ia memuntahkan bola-bola api yang menghantam tanah, membuat tanah merekah dan api menyembur. Langgar tua mulai retak, dan udara menjadi sesak oleh asap. Di saat yang kritis, Kartabraja maju ke depan, berdiri sejajar dengan Gus Ikdam. Wajahnya dipenuhi luka lama, tapi tubuhnya menyala terang dari dalam, bukan karena ajian hitam, tapi karena sisa ilmu Braja Musti yang telah dibersihkan oleh kesadarannya sendiri. Ia merapal doa yang dulu diajarkan gurunya, Ya Nurul Kudus,
jadikan api ini menjadi cahaya kebaikan, bukan kebencian. Kedua tangan Karta menyatu, dan api putih menyembur dari dadanya, api yang tidak membakar, tapi menyucikan. Kekuatan dua murid yang berbeda jalan namun bersatu hati kini melesat bersamaan ke arah sang api tua. Pertarungan dahsyat terjadi di langit, cahaya putih melawan api hitam. Asap menggelap, namun tiap ledakan yang terjadi justru menyingkap sinar di balik awan. Dan di tengah pertempuran itu, terdengar suara Eyang Surya dalam batin mereka berdua, ilmu tertinggi bukan kekuatan, tapi maaf yang kau beri kepada dirimu sendiri. Mendengar itu, Karta menangis di tengah cahaya yang menyelimutinya, lalu melepaskan seluruh sisa dendam yang masih melekat di jiwanya. Seketika, api hitam terbelah, tubuh sang api tua bergetar, retak, dan akhirnya meledak menjadi debu yang terbawa angin. Langit mendadak cerah, cahaya putih turun membasuh pasar. Warga bersujud, menangis dalam syukur. Di tengah puing-puing pertarungan, Gus Ikdam memeluk Karta yang nyaris roboh. Ia tersenyum dan berkata lirih, engkau tak lagi preman, engkau telah kembali menjadi murid sang guru. Dan sejak hari itu, pasar Wanasari bukan hanya bersih dari premanisme, tapi juga menjadi tempat di mana kegelapan pernah dikalahkan oleh cahaya dan pertobatan. Beberapa hari setelah lenyapnya sang api tua, suasana Wanasari perlahan kembali pulih. Pasar yang dulu penuh jeritan kini dipenuhi suara tawa anak-anak dan pedagang yang bercanda di sela dagangan. Namun bekas-bekas kehancuran masih terlihat jelas, atap langgar tua yang rubuh, tiang-tiang retak, dan dinding pasar yang hangus. Di tengah semua itu, Karta Braja bangkit dari puing, bukan lagi sebagai penguasa, tapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki jejaknya. Ia memutuskan satu hal, ia akan membangun kembali langgar yang hancur, dengan tangannya sendiri. Setiap pagi, Karta datang ke lokasi langgar dengan pakaian lusuh, membawa cangkul, batu, dan semen. Ia tidak meminta bantuan siapapun. Beberapa warga memandangnya sinis, sebagian mencibir. Preman sok tobat, gumam seorang pedagang. Tapi ia tak membalas. Setiap ejekan justru ia anggap sebagai bagian dari hukuman atas dosa lamanya. Ia menunduk, bekerja dalam diam, dan bila waktu zuhur tiba, ia berhenti dan berdoa sendiri di atas sajadah yang dulu pernah ia injak. Suatu hari, seorang anak kecil datang membawa sebotol air. Ini, buat abang yang kerja, katanya polos. Karta menerimanya dengan gemetar. Anak itu adalah putra dari pedagang yang dulu pernah ia pukuli hanya karena tak membayar retribusi ilegal. Air di tangannya tiba-tiba terasa lebih berat daripada batu-batu yang ia angkut. Ia menahan tangis, lalu berlutut dan berkata, terima kasih, nak. Abang janji, langgar ini akan berdiri bukan untukku, tapi untuk kalian semua. Gus Ikdam diam-diam mengamati dari kejauhan. Ia tahu, jalan Karta, untuk sepenuhnya diterima masih panjang. Memaafkan diri sendiri memang langkah awal, tapi menjadi berguna bagi orang lain adalah ujian yang sesungguhnya. Ia tidak mencampuri pekerjaan Karta, hanya sesekali mengirim santri membawa makanan dan alat. Ia ingin Karta merasakan sepenuhnya arti dari proses, bahwa membangun sesuatu dengan tulus tidak butuh tepuk tangan, hanya butuh kesabaran dan ketulusan hati. Hingga akhirnya, setelah 2 minggu tanpa henti, langgar tua itu berdiri kembali, lebih kokoh, lebih terang, dan lebih bersih dari sebelumnya. Di hari Jumat, Karta berdiri di depan langgar sambil menunduk, memohon kepada Gus Ikdam untuk menjadi imam di salat pertama. Gus Ikdam mengangguk dan memimpin salat berjamaah yang penuh isak tangis. Di akhir khutbahnya, ia berkata, langgar ini dibangun bukan oleh tangan biasa, tapi oleh tangan yang dulu merusak dan kini telah menemukan jalan pulang. Beberapa warga mulai luluh. Seorang nenek penjual tempe datang mendekat usai salat, menggenggam tangan Karta, lalu berbisik, semoga Allah terima tobatmu, nak. Karta tak sanggup menjawab, hanya menunduk dan mencium tangan keriput itu. Tapi tak semua luluh. Beberapa orang masih memilih menjauh, menyimpan trauma dan luka yang tak semudah itu sembuh. Namun Karta tidak menuntut pengampunan. Ia hanya terus hadir, membersihkan halaman langgar, membantu menyalakan lampu, mengisi galon air wudhu. Ia tahu, pengampunan bukan datang dari kata-kata, tapi dari waktu dan bukti nyata. Di malam harinya, Karta duduk sendiri di serambi langgar yang baru, menatap bintang yang mulai muncul satu persatu. Ia menengadah, berbisik, Eyang, Gus, aku belum pantas disebut muridmu. Tapi izinkan aku terus mencoba. Dan malam itu, di tengah langit yang bersih,
seberkas cahaya jatuh seperti bintang jatuh, menyentuh kubah kecil Langgar, membuatnya berkilau. Sebuah pertanda, mungkin dari langit, bahwa pertobatan yang tulus tak pernah luput dari penglihatan Sang Pencipta. Sebulan berlalu sejak Langgar tua itu berdiri kembali. Wanasari tak lagi seperti dulu. Pasar yang dulunya tempat penuh caci, pungutan, dan intimidasi, kini menjadi pusat kebaikan. Santri-santri muda membantu para pedagang membawakan barang. Langgar tak pernah sepi dari zikir dan kajian, dan Gus Ikdam kini menjadi rujukan bukan hanya dalam agama, tapi dalam menyelesaikan persoalan sosial. Namun satu sosok yang paling menggetarkan perubahan itu adalah Kartabraja, mantan preman yang kini dikenal sebagai penjaga Langgar sekaligus pelayan warga. Pagi-pagi sekali, sebelum pasar ramai, Karta menyapu halaman Langgar. Tangannya kasar, kulitnya terbakar matahari, tapi wajahnya damai. Ia tak pernah lagi memegang tongkat atau mengenakan cincin-cincin besar. Kini ia membawa ember dan sapu lidi. Ia selalu menjadi orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Bila ada pedagang yang kehabisan tenaga, dialah yang menawarkan bantuan tanpa bicara banyak. Perlahan, ketulusan menggantikan ketakutan, dan nama Karta kembali disebut dengan hormat, bukan karena ditakuti, melainkan karena dicintai. Namun perjalanan itu tidak tanpa cobaan. Suatu hari, datanglah preman dari kota sebelah yang mencoba menghidupkan kembali pungli di pasar. Mereka bersenjata, menantang siapa saja yang mencoba melawan. Warga ketakutan, tapi sebelum Gus Ikdam sempat turun tangan, Karta berdiri di hadapan mereka. "Kalau kalian cari uang dengan cara ini, lawan aku dulu," katanya tenang. Preman-preman itu tertawa, mengira Karta masih seperti dulu, haus kekuasaan. Tapi yang mereka hadapi kini adalah Karta yang telah menyatu dengan cahaya dan pertobatan. Satu persatu dari mereka dilumpuhkan tanpa amarah, hanya dengan ketegasan dan bela diri yang bersih dari kebencian. Karta tak memukul untuk melukai, ia hanya ingin menghentikan. Setelah itu, ia bahkan membasuh luka para preman itu dengan air wudhu dan berkata, "Aku pernah lebih gelap dari kalian. Tapi masih ada jalan pulang. Jangan tunggu api membakar jiwamu dulu." Para preman itu tak bisa berkata apa-apa, hanya menunduk dan pergi, lalu tak pernah kembali. Peristiwa itu menjadi titik balik. Warga kini sepenuhnya menerima Karta, dan anak-anak pasar mulai memanggilnya Pak Karta dengan penuh sayang. Bahkan beberapa anak muda yang dulu ia takuti, kini menjadi santri yang belajar langsung darinya tentang kesabaran dan keberanian. Langgar yang dibangunnya menjadi tempat di mana malam-malam selalu terang, bukan karena lampu, tapi karena hati yang terjaga. Pada suatu malam Jumat, Gus Ikdam mengajak seluruh warga berkumpul di halaman Langgar. Di tengah lingkaran obor dan suasana khidmat, ia berkata, "Dulu, tempat ini diselimuti api karena kesombongan. Tapi sekarang, cahaya menari di atas kepala kita karena satu hal, keikhlasan. Dan semua ini, bukan karena saya, bukan karena ilmu, tapi karena seorang saudara kita yang memilih melawan dirinya sendiri." Ia menoleh ke Karta, yang hanya menunduk sambil menahan air mata. Gus Ikdam lalu memeluknya di depan seluruh warga. Suara takbir menggema, air mata jatuh di banyak pipi. Malam itu, cahaya langit muncul kembali di atas Langgar Wanasari. Bukan cahaya gaib, tapi cahaya cinta, cahaya perubahan, dan cahaya yang muncul dari manusia yang benar-benar kembali ke fitrah. Dan semenjak malam itu, Wanasari tak hanya dikenal sebagai pasar rakyat, tetapi sebagai tempat di mana preman tersesat berubah menjadi penjaga cahaya.